Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat. Oke. Hari ini anak-anak kita akan membahas tentang aplikasi turunan trigonometri yang sudah saya tugaskan ke kalian kemarin. Ya sudah dicoba. Ya, kita coba bahas. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan tidak membuat bingung. Oke, tetap semangat ya. Kita lihat soal-soalnya anak-anak. Kita akan membahas soal-soal di buku LKS. Kita lihat soalnya demikian. Soal yang pertama adalah nomor 12. Insya Allah kita hari ini akan bahas soal nomor 12 sampai soal 20. Ya. Semoga nanti ketika ujian keluar kalian bisa. Oke. Sekarang kita lihat nomor 12. Nomor 12, titik stasioner grafik fungsi fx. Jadi kita punya fungsi fx-nya itu adalah 7 ditambah dengan 5 akar 3 sin x ditambah 5 cos x. Oke. Ini adalah fungsinya. Dia pada interval 0 X antara X-nya antara 0 dan 2 pi. Yang ditanya adalah titik stasioner. Masih ingat ya? Kalau kita cari titik stasioner berarti kita cari turunan pertamanya yang sama dengan 0. Ya, jadi kalau titik stasioner yang ditanya, maka turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, jadi fungsi ini kita turunkan. Kita turunkan. 7 diturunkan 0 ya. 5 akar 3 sin X, 5 akar 3-nya tetap. Oke, sin X diturunkan jadi cos X. Oke, plus 5, 5-nya tetap. Cos X diturunkan min sin X. Ini hasilnya adalah 0. Oke, sehingga dari sini kita punya 5 akar 3 cos X dikurangi 5 sin X sama dengan 0. Sehingga di sini 5 akar 3 cos X sama dengan 5 sin X. Oke, kita bisa pakai tangan kan ini. 5 akar 3-nya diem. Oke, 5-nya pindah ke sini. Ya, sin X-nya diem. Cos-nya pindah ke sana per cos X. Gini nah. Sin per cos apa anak-anak? Sin per cos adalah tangan. Iya, sin per cos adalah tangan. Maka kita punya di sini tangan X sama dengan ini hilang. Saling meniadakan tinggal akar 3. Tangannya akar 3 berapa ya nak X-nya ya? Tangannya akar 3 maka X-nya adalah 60 ya. Selain 60, kuadran ketiga masih ingat. Kuadran ketiga berapa tangan untuk akar 3? Kuadran ketiga untuk tangan akar 3 berapa? 180 tambah 60 ya. Berarti 240. Nah, ini X-nya anak-anak. Sehingga kalau ditanya titik stasionernya, maka kita bisa cari 2 titik stasioner ini. Ya, jadi kalau ditanya misalkan dia titik stasioner, maka yang ditanya adalah X-nya, kan begitu. Ya, jadi X-nya berapa? X-nya adalah 60 sama 240. Tetapi di soal itu kita nggak mendapati pakai derajat, tapi pakai pi. Kita ganti dengan pi. Berarti X-nya ini satunya adalah 60 derajat. X yang keduanya adalah 240 derajat. Kita ganti dengan pi. Masih ingat kan? 60 dibagi 180 kali pi ya. Jadi berapa ini? 1/3 pi. Gitu ya. Yang satunya 240 dibagi 180 pi. Berarti hasilnya adalah ini hilang, ini hilang. Ya, dibagi 6, 4. Yang bawah dibagi 6, 3. 4/3 pi. Oke. Kemudian di situ jawaban yang ada yang mana, nak? Jawaban yang ada adalah pi per 3 dengan 4/3 pi. Iya, ada semua ini ya. Oke, ada semua untuk jawaban nomor 12. Berarti jawabannya adalah bisa dia sebentar, titik stasioner grafik. Iya benar anak-anak. Dia bisa B, dia bisa D. Ya, ada semua jawabannya. B,
atau D. Ya, tapi nanti ketika ditanya dia stasionernya itu maksimum misalkan ya. Kalau ditanya titik stasionernya dia maksimum atau stasionernya minimum. Misalkan kalau ditanya titik stasioner maksimum, maksudnya titik maksimumnya. Bentar. Titik maksimumnya berapa misalkan, atau titik minimumnya berapa. Nah, ketika ditanya maksimum minimum begini anak-anak, mau tidak mau kita harus pakai garis bilangan. Kalau kita pakai garis bilangan begini ya, atau kita bisa nggak pakai garis bilangan atau masukkan titiknya ini ke dalam sini. Nah, coba kita masukkan saja biar gampang gitu ya. Nah, kalau cari titik maksimumnya, maka nggak usah pakai garis bilangan, kita langsung masukkan saja ya. Fx-nya mana tadi? Fx-nya adalah 7 ditambah 5 akar 3 sin X ditambah 5 cos X. Ini ya, kita masukkan 60 anak-anak. Berarti kalau X-nya saya masukkan 60, maka 7 ditambah 5 akar 3 sin 60 ditambah 5 cos 60. Hasilnya adalah 7 ditambah 5 akar 3 sin 60 setengah akar 3. Ya, ditambah 5 cos 60 setengah. Hasilnya adalah 7 ditambah ini 5 per 2 akar 3. 5 kali 3 ini ada 15. 15 per 2. Yang satunya 5 per 2. 15 ditambah 5, 20. 20 bagi 2, 10. Ya, 10 tambah 7, 17. Ini titiknya. Satunya anak-anak yang 240. Nggak cukup ini di sini ya. Oke, yang 240 saya tulis di sini. Dia F240. Hasilnya adalah 7 ditambah 5 akar 3 sin 240 ditambah 5 cos 240. Oke, jawabannya adalah berapa ini? Sama dengan? Yuk, 7 ditambah 5 akar 3 dikali min ya. Min setengah akar 3, oke. Ditambah dengan 5, ini cos 240, cos 60 setengah ya, min setengah. Nah, hasilnya adalah 7 dikurangi 15 per 2 dikurangi 5 per 2. Berarti 7 dikurangi 10, min 3. Nah, dari sini 17 dengan min 3 besar mana, nak? Besar 17 ya. Kalau besar 17 ini adalah maksimumnya. Oke, ini adalah minimumnya. Oke, berarti kalau ditanya titik maksimum dan minimum, titik maksimum pada X sama dengan setengah akar 3, sepertiga pi, kemudian titik minimumnya pada X min 3. Ya, jadi begitu caranya. Berarti kalau kita tulis di sini misalkan titik balik maksimumnya adalah yang mana tadi yang maksimum? Ini nak ya, X-nya berapa yang ini? 60. 60 itu berapa tadi? Sepertiga pi. Sepertiga pi. Oke, koma ini 17. Ini titik balik maksimum. Oke, kemudian kalau titik balik minimum, maka dia adalah, yuk, yang ini yang minimum ya. X-nya berapa? 240 ya. 240 ya ada 4 per 3. 4 per 3 pi. Kemudian dia hasilnya adalah min 3. Begini anak-anak. Jadi nggak usah bingung ya. Insya Allah bisa dipahami. Oke anak-anak, ini dulu satu soal dulu. Yang lain saya tunggu ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.